Pemirsa, penetapan Abu Rizal Bakri sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019 dalam Munas Golkar di Bali mendapat tentangan dari Presidium Penyelamat Partai Golkar. Penetapan Ical sekaligus munculnya sejumlah keputusan di Munas Bali dinilai inkonstitusional dan keputusan sepihak. Ke-9 Partai Golkar di Bali resmi menetapkan Abu Rizal Bakri kembali menjabat sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019. Secara aklamasi, Ical meraih 534 suara. Suara dari Kosgoro, MKGR, dan AMPI tidak dihitung karena mereka tidak menggunakan hak suaranya. Selain Ical sebagai Ketua Umum, Akbar Tanjung juga terpilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. Kini 9 orang formatur sedang menyusun kepengurusan Golkar di bawah Abu Rizal. MS Hidayat digadang-gadang mengisi pos ketua harian. Sementara putri mantan Presiden Soeharto, Titi Soeharto, masuk dalam kandidat Waketum Golkar. Polemik di tubuh Partai Beringin belum usai. Munas tandingan akan digelar kubu Agung Laksono pada Januari mendatang di Jakarta. Tim Liputan Metro TV. Kader muda Partai Golkar Pumpidah Hidayatullah menilai konflik internal partai berlambang pohon beringin sulit berakhir. Hal itu disebabkan tidak adanya tokoh atau figur pemersatu di Partai Golkar. Konflik berkepanjangan di tubuh Partai Golkar pun hanya akan merugikan Partai Golkar pada pemilu 2019 mendatang. Kemudian lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti semakin turunnya suara Partai Golkar atau semakin tidak populernya Partai Golkar. Ini yang harus disalahkan adalah secara politik juga, secara bersama-sama. Makanya saya bilang, tadi saya sepakat bahwa pada saat ini belum ada figur yang bisa menyatukan ini semua. Saya termasuk orang yang sangat keras di depan dari awal di dalam konteks berbeda dengan yang BPP, terutama dalam konteks memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Presidium Penyelamat Partai Golkar memastikan musyawarah nasional Partai Golkar berlangsung Januari 2015. Tim Presidium Penyelamat mengakui ada dukungan dari para pendiri Partai Golkar. Sementara itu, pemirsa, kubu Abu Rizal Bakri mempertanyakan legitimasi Munas tandingan tersebut. Munas tandingan Partai Golkar akan segera digelar tim Presidium Penyelamat Partai Golkar. Munas digelar untuk menyelamatkan Partai Golkar dari segala keputusan Munas Bali yang dinilai merupakan hasil rekayasa dan penuh kecurangan. Anggota Presidium Priyo Budi Santoso menegaskan, gelaran Munas Januari mendatang mendapat dukungan dari para pendiri Partai Golkar. 3 organisasi pendiri golongan karya yang disebut dengan Trikarya, yang membidangi lahirnya sekber golongan karya, sehingga sampai sebesar sekarang ini ketiga organisasi pendiri ini menyampaikan sikap untuk mendukung Munas pada bulan Januari. Itulah sikap yang dirasakan. Saya ulang, mendukung Munas 9 pada bulan Januari 2015 di Jakarta. Kehadiran tokoh pendiri Partai Golkar Suhardiman juga memperkuat rencana gelaran Munas pada Januari mendatang. Saya mengucapkan sukses kepada Munas Januari yang Menanggapi hal itu, politikus senior Golkar Akbar Tanjung mengkritik legitimasi Munas pada Januari mendatang. Alasan apa untuk melakukan Munas tandingan? Ormas partai politik Golkar yang resmi itu ada yang dipimpin oleh Abu Rizal Bakri, yang pada hari ini pun terpilih kembali menjadi ketua umum.
Jadi tidak ada lagi partai yang lain yang bernama Partai Golkar ya. Yang resmi ya Partai Golkar yang sekarang ini. Sebelumnya, Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-9 di Nusa Dua Bali menetapkan 17 kader dipecat dari partai karena terlibat pembentukan Presidium Penyelamat Partai. Kubu Abu Rizal juga mengancam kader yang mengikuti Munas Golkar di Jakarta akan dipecat. Tim Liputan Metro TV. Ya, Partai Golkar sempat mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Presiden Soeharto yang dikenal dengan periode Orde Baru. Namun kini terjadi perpecahan di tubuh Golkar setelah Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri tidak diakui oleh Presidium Penyelamat Partai. Partai Golongan Karya atau Golkar terus-menerus memimpin perolehan suara rakyat di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Golkar bahkan nyaris selalu menempatkan kader-kadernya di posisi puncak. Namun sejalan dengan bergulirnya reformasi, Partai Golkar mulai terpecah. Dan bukannya berusaha kembali menyatukan kader-kader partai, Ketua Golkar yang baru Abu Rizal Bakri justru memperuncing perpecahan jelang berlangsungnya Munas ke-9 di Bali. Beberapa kader partai yang tergabung dalam kelompok Presidium Penyelamat Partai menyatakan tidak mengakui kepengurusan Golkar hasil Munas Bali yang kembali dipimpin oleh Abu Rizal Bakri. Menolak putusan pelaksanaan dan menolak hasil musyawarah nasional ke-9 Partai Golkar yang diadakan di Bali tanggal 30 November sampai dengan 3 Desember karena bertentangan dengan anggaran dasar rumah tangga, inkonstitusional, dan juga berlangsung tidak demokratis. Menurut dosen pasca sarjana Universitas Indonesia Dr. Mulyadi, perpecahan Golkar ini disebabkan oleh sikap pimpinan partai yang tidak bisa menerima aspirasi kader partai yang berseberangan dengan pimpinan partai. Jadi mereka mengundurkan diri ini karena mereka sudah tidak mampu lagi bersaing. Mereka tidak mampu lagi berkompetisi karena adanya regulasi-regulasi yang sudah mereka baca bahwa itu tidak memungkinkan mereka untuk maju, untuk lolos. Jadi untuk apa lagi? Nah, sehingga itu dia mengatakan bahwa kami mengundurkan diri karena ya ada regulasi, ada aturan-aturan yang dibikin untuk menghambat kami dan percuma kami maju. Kalaupun kami maju tetap kalah. Kondisi tidak menguntungkan bagi Partai Golkar ini berpeluang kembali menurunkan suara partai berlambang beringin itu yang terus merosot hingga hanya 91 kursi di Pileg 2014 dari 106 kursi di Pileg 2009 lalu. Tim Liputan Metro TV.